Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqu lan nalikane tetemu sapa haulail munafiqun ay al munafiquna tegese pira-pira wong munafik alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina Abu Bakar rupane Sayyidina Abu Bakar washabi lan pira-pira sahabate Sayyidina Abu Bakar. Qalu mongko padha ngucap sapa munafikun amanna iman sapa kita fisiri ing dalem ati kaimanikum kaya imane sira kabeh. Wa idza khalau lan nalikane padha bali sapa munafikun ai adu tegese padha bali sapa munafikun ila syayatinihim maring pira-pira kepolone munafikun ai akabirhim tegese pira-pira penggedene munafikun alladzina rupane wong akeh yakdiruna nggung padha kuwasa sapa alladzina alal afsadi ing atase gawe pira-pira kerusakan fil ardi ing dalem bumi wa hum utawi alladzina khamsatu nafarin iku 5 pantan. Ka'ab bin Ashraf rupane Ka'ab bin Ashraf minal Yahudi saking golongan Yahudi bil Madinati ing dalem negara Madinah. Wa Abu Burdati lan Abu Burda fi Bani Aslama ing dalem suku Bani Aslam. Wa Abduddari lan Abduddar fi Jahinatin ing dalem suku Jahina. Wa Auf bin Amir lan Auf bin Amir fi Bani Asadin ing dalem Bani Asad. Wa Abdullah bin al-Aswadi lan Abdullah bin Asab fi Syami ing dalem negara Syam. Ayat ini menjelaskan bagaimana tingkah laku orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, itu mereka menyatakan keimanannya. Mereka bahkan bilang saya ini beriman seperti kamu sekalian. Jadi nggak malu. Orang munafik itu nggak malu mengucapkan saya ini beriman seperti kamu sekalian. Nggak malu. Padahal tujuan mereka hanya berbohong. Di hatinya sama sekali tidak ada iman. Nah, kemudian ketika mereka kembali kepada syayatinihim atau kepada pembesar-pembesar mereka. Nah, pembesar-pembesar di sini itu orang-orang atau golongan orang yang bisa berbuat kerusakan karena kekuasaannya. Ada 5 golongan yang suka berbuat onar di Jazirah Arab dulu, yang suka berbuat huru-hara. Ada 5, yaitu yang pertama Ka'ab bin Ashraf dari Yahudi. Jadi Ka'ab bin Ashraf ini dari golongan orang Yahudi Madinah yang tidak senang dengan Nabi Muhammad dan ingin menghancurkan ajaran agama Islam. Dan mungkin ini bibit orang yang ingin menghancurkan agama sampai sekarang. Yang ingin menghancurkan agama Islam sampai sekarang. Kemudian ada yang bernama Abu Burda dari Bani Aslam. Abu Burda dari Bani Aslam ini juga ingin menghancurkan Islam. Tapi berkedok iman. Kemudian Abduddar
dari suku Juhainah. Ini Abdul Dar. Ini yang suka berbuat kerusakan. Jadi yang mempunyai kekuasaan untuk dipakai menindas orang lain. Kemudian ada Auf bin Amir dari Bani Asad. Ini juga senang berbuat onar, berbuat kerusakan, sewenang-wenang dan lain sebagainya. Kemudian ada Abdullah bin Aswad dari Syam. Nah, ini Abdullah bin Aswad dari Syam. Nah, ini pentolannya orang munafik. Yes, pokoknya ini yang suka merusak tatanan negara, tatanan agama. Qalu padha ngucap sapa munafikun lahum maring sayatinihim li alla yatawhamu supaya nyento awe cipta sapa munafikun fihim ing dalem syayatin almubayinatin ing mertelakake perkara. Ana utawi inna satemene kita iku makum semertane sira kabeh. Ai aladinikum tegese netepi ing antase agama sira kabeh fisiri ing dalem ati. Innama nahnu angin pestine utawi kita fi idharil iman ing dalem ngedengake iman indal mukminina ing dalem ngersane wong kang iman iku mustahziuna krana wong kang padha ngeguyu kabeh bihim ing mukminin. Orang-orang munafik itu ketika bertemu pimpinannya itu berkata inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi kami ini orang-orang yang mengikuti agama kalian. Kami menyatakan beriman kepada orang-orang yang beriman itu cuma untuk mengejek mereka. Cuma untuk mengejek mereka. Karena mereka kan nggak tahu kita gak iman. Nah, kita ngaku-ngaku menjadi orang beriman, kemudian di hadapan mereka seolah-olah seperti kiai, seperti ulama, tapi kami ini orang-orang munafik. Nah, itu kalau ketemu pemimpinnya, pembesar-pembesarnya itu mengaku apa adanya. Jadi kami ini tetap ikut agama kamu. Jadi pengakuan keimanan, mendohirkan keimanan di hadapan orang-orang yang beriman itu hanya untuk menghina. Makanya kita harus hati-hati karena banyak orang-orang yang seperti itu. Dohirnya seolah-olah seperti orang yang alim, seperti syekh. Tapi hatinya melebihi iblis. Banyak yang seperti itu. Makanya hati-hati memilih guru itu hati-hati. Mustaziuna iku wong kang padha ngeguyu kabeh bihim ing mukminin. Min ghairi ayyahdura. Saking tanpa nyento ngandirake bibalika ing dalem bibalina ing dalem ati kita al imana ing iman hakikatan ing dalam sejatine. Jadi tadi dikatakan mustaziuna itu kami hanya mengejek mereka. kami sama sekali dalam hati kami tidak ada iman yang sejati. Iman saya gak beneran. Jadi cuma ngaku tok di mulut. Saya ini beriman. Bahkan orang-orang munafik yang ekstrim itu ya hafal Al-Qur'an. Hafal Al-Qur'an. Hanya ingin menutupi dirinya munafik sampai Al-Quran dihafalkan. Mungkin juga ya hafal tafsir barang, tapi munafik cuma mendohirkan saja, dindohirkan saja, batinnya tidak ada keimanan sama sekali. Ini repot. Repot menilai orang seperti ini, repot. Kafir karuan kafir. Enggak repot nih.
Kalau kafir karuan. Tapi munafik ini orang yang susah. Ditebak susah, bacanya Al-Qur'an fasih, hafal Al-Qur'an, bahkan faham tafsir. Mau dikatakan mukmin itu seperti itu, mau dikatakan orang kafir itu kok seperti itu, kan ya bingung. Apalagi orang-orang awam. Tuh. Padahal mereka tujuannya hanya ini ingin menghina. Allah utai Allah yastaji wikum bales guyu sapa Allah bihim ing munafikun. Ai Allah tegese utawi Allah. Yu amilahum iku nglakokno sapa Allahum ing munafikun muamalatal mustahzi'i ing kelakuane wong kang den guyu fid dunya ing dalem donya wa fil akhirati lan ing dalem akhirat. Mereka mengira bahwa mereka itu memperolok-olok orang-orang yang beriman yang ditipu oleh kata-kata mereka. Padahal sebaliknya, Allah itu yang memperolok-olok mereka. Jadi orang-orang munafik itu diperolok-olok oleh Allah. Jadi menjadi bahan tertawaan. Karena apa? Allah menempatkan mereka pada tempat yang bisa ditertawakan. Jadi lucu saja. Dikira tidak tahu. Padahal orang-orang alim sebenarnya tahu model-model orang munafik itu bagaimana tahu. Tapi terkadang mereka tertutupi oleh husnudon. Makanya kadang husnudon itu ya bahaya kalau seperti itu. Harus didasarkan dengan keilmuan. Kalau prasangka jelek ya dibuktikan dulu. Nanti kalau salah ya gampang minta maaf kan gitu aja. Daripada husnudon terus akhirnya tertipu. Ama fid dunya napun utawi muamalatul mustahzi fid dunya fali annahu mongko iku setune Allah taala halim maha luhur sapa Allah iku atlau ngedengake sapa Allah ar-rasula ing utusane Allah ala asrarihim ing ngatasé pira-pira atine munafikun ma'annahum semertane sak temene munafikun iku kanu ana sapa munafikun yubalihuna iku banget nemene sapa munafikun fi akhfaiha ing dalem oleh wedine asrarihim. Jadi kenapa kok Allah menempatkan orang-orang munafikun itu di tempat orang-orang yang diperolok-olok? Bukan orang munafik yang memperolok, tapi mereka yang menjadi bahan olok-olok. Karena apa? Karena Allah telah memberitahukan Rasulnya. Jadi Allah telah memberitahu Nabi Muhammad. Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad isi hati orang-orang munafik. Jadi hatinya orang munafik itu banyak sekali ketakutan, jadi mengalami ketakutan yang sangat hebat. Jadi mereka itu seperti itu, tapi hatinya merasakan ketakutan yang sangat hebat. Tapi ditutupi. Tapi Allah memperlihatkan hal itu kepada Rasulnya. Dan Rasul memberitahukan kepada para sahabatnya. Jadi ditertawakan saja. Biarpun sholatnya seolah-olah mau mati ya biarkan saja. Gak usah dipuji ya biarkan. Sak karep-karepe. Biar lama-lama ya mati sendiri. Wajar. Wa amma fil akhirati lan anapun utawi muamalatul mustahzi fil akhirah faqala mongko iku
dawuh Ibnu Abbasin sapa Imam Ibnu Abbas. Rupane dawuh idza dakhala al mu'minuna ila akhirih. Idza dakhala nalikane mancing al mu'minuna sapa pira-pira kang iman al jannata ing swarga. Wal kafiruna lan pira-pira kafir anara ing neraka. Fataha mongko buka Allah sapa Allah minal jannati saking swarga baban ing lawang. Al jahim ngetokake ing atase neraka jahim fil maudhi'i ing dalem panggonan alladzi kang wa kang utai alladzi miskinul munafikina masakinul munafikina iku dadi panggonane pira-pira wong munafik. Fa idza ra'a mongko nalikane padha weruh al munafiquna sapa pira-pira wong munafik al baba ing lawang maftuhan hale kang den buka apa. Kharaju mongko padha metu sapa munafikun minal jahim saking neraka jahim. Wa tawajjahuna lan padha ngadhep no wajahe sapa munafikun kabeh ilal jannati maring swarga. Wa ahlul jannati hale utawi penduduk swarga yang nuruna iku padha ningali sapa ahlul jannah ilaihim maring munafikun. Faidha wasalu mongko nalikane tumeka sapa munafikun ila babil jannati maring lawange swarga sudah mongko den tutup alaihim ing atase munafikun albabu apa lawang. Wa dzalika utai mengkono-mengkono idza dakhala al-mu'minul jannata ila akhirih. Qauluhu ta'ala iku dawuh Allah ta'ala. Rupane dawuh fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Fal yauma ing dalem dinane iki alladzina utawa wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina minal kufari saking pira-pira wong kafir yadhakuna iku padha ngguyu sapa alladzina amanu minal kufar. Nah, di akhirat nanti orang-orang munafik itu juga akan ditertawakan. Jadi dari riwayat Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas itu ketika orang-orang yang beriman sudah pada masuk surga dan orang-orang kafir pada masuk neraka, itu Allah membukakan satu pintu surga. Satu pintu surga tersebut itu sebenarnya untuk orang-orang munafik yang masuk neraka jahim. Dibukakan pintu itu. Diperlihatkan kepada orang-orang munafik yang masuk neraka jahim. Melihat surga yang terbuka itu, orang-orang munafik itu diberi kesempatan naik untuk melihat lebih dekat. Jadi naik dari neraka itu naik, melihat lebih dekat. Tapi setelah dekat, pintu itu ditutup. Pintu surga itu ditutup oleh Allah. Nah, hal itu menjadi penghinaan besar. Makanya Allah berfirman fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Pada hari ini orang-orang yang beriman itu menertawakan orang-orang yang kafir. Kenapa kok seperti itu? Jadi itu tadi betapa kecewanya orang-orang munafik melihat keindahan, kenikmatan yang ada dalam surga. Dia baru mau masuk sudah ditutup, kan hina. Sama seperti misalkan kita di dunia aja. Misalkan kita mau berjalan, itu ada dua cabang jalan. Jalan yang A itu kita akan mendapatkan hadiah mobil, jalan yang B itu kita cuma mendapatkan sepeda ondel. Tapi jalannya itu indah. Yang sepeda ondel itu jalannya indah. Nah, akhirnya teman kita memilih si jalan yang B tadi karena jalannya enak. Tapi yang kita memilih jalan yang A meskipun jalannya nggak enak, tapi pada akhirnya mendapatkan mobil. Nah, alangkah kecewanya yang milih tadi, yang milih jalan yang cuma mendapatkan pit ontol tadi. Itu bayangkan kalau ketemu betapa kecewanya.
Kalau tahu seperti ini kan jelas seperti ini. Jelas kalau tahu seperti ini. Kalau tahu seperti ini, ya seperti itu terus. Jadi itu nanti penyesalan yang sangat besar bagi orang-orang munafik. Wa yamudhum lan nambahi sapa Allahum ing munafikun fi tughyanihim ing dalem lajute munafikun. Ayazitu tegese nambahi sapa Allahum ing munafikun fi dhalalatihim ing dalem sasare munafikun. Ya mahuna hale padha bingung sapa munafikun. Ayat taroddatuna tegese padha mubeng-mubeng sapa munafikun fil kufri ing dalem kafire. Wa tarokalan ninggal hu ing Watarokal ninggal munafikun hu ing iman mutahayyirina hale wong kang padha bingung kabeh. Jadi karena sifat munafiknya itu Allah malah menambahi dalam hati orang-orang munafik tersebut itu apa? Dolal. Jadi kesasarnya itu malah ditambahi sama Allah. Kemudian dibingungkan lagi. Ya mauna dibingungkan lagi sehingga mereka yang berputar-putar dalam kekafiran, nggak bisa menemukan jalan untuk beriman karena sifat munafiknya tadi. Jadi selalu berputar dalam kekafiran, tidak menemukan jalan menuju keimanan. Akhirnya mereka meninggalkan keimanan karena bingung, nggak tahu jalan. Sudah mau ketemu bingung lagi, sudah mau ketemu bingung lagi. Jadi begitulah nasib orang munafik. Dan yang perlu kita waspadai lagi itu orang-orang munafik itu biasanya modelnya, modusnya itu seolah-olah seperti orang yang awalim. Makanya hati-hati. Demikian semoga bermanfaat fitin wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.